Hai teman-teman, kembali lagi nih di seputar manajemen pemasaran agribisnis. Jadi today kita akan bahas soal strategi pemasaran, khususnya di bagian segmentasi, targeting, dan positioning atau yang biasa kita sebut STP. Nah, apa aja materinya? Langsung simak aja ya. Nah, yang pertama kita akan bahas soal segmentasi. Jadi sebenarnya apa sih segmentasi itu? Segmentasi merupakan proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran spesifik menurut Ciptono. Nah, dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen, akan memberikan gambaran bagi perusahaan nih, untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani. Nah, sedikitnya ada 5 manfaat nih yang diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Jadi, ketika kita melakukan segmentasi pasar, kita jadi tahu nih kira-kira apa aja sih produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Terus, hal apa aja sih yang kemungkinan nanti yang akan mempengaruhi produk-produk ataupun jasa yang akan kita ciptakan. Nah, dengan melakukan segmentasi pasar, keinginan konsumen itu akan kita ketahui. Yang kedua, yaitu dapat menganalisis pasar. Tentu aja dalam melakukan segmentasi pasar, kita jadi tahu nih gimana sih keadaan pasar saat ini, dan mau nggak mau kita harus menganalisisnya supaya produk atau jasa yang akan kita launching nantinya itu bisa sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga yaitu menemukan peluang. Nah, melalui segmentasi pasar, kita kan mengelompokkannya jadi segmentasi yang lebih kecil ya. Kita bisa melihat peluang atau celah-celah nih yang bisa kita manfaatkan menjadi hal yang unik gitu ya. Baik itu bisa kita jadikan diferensiasi untuk produk kita ataupun kita bisa membuatnya sebagai produk baru. Nah, yang keempat yaitu menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kan kita bisa tuh menemukan peluang. Nah, melalui peluang itu kita ada kesempatan nih untuk menjadi superior di bidang tersebut. Jadi penting banget nih untuk melakukan segmentasi pasar. Yang terakhir yaitu menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, jadi dengan segmentasi pasar itu kan kita jadi tahu tuh target kita itu orang-orang atau kelompok masyarakat yang seperti apa sih. Misalnya nih, segmentasi pasarnya untuk orang tua. Nah, jadi dengan kita tahu target pasarnya kita itu orang tua, kita jadi tahu nih gimana sih cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua supaya apa yang kita tawarkan, baik itu produk ataupun jasa, bisa diterima oleh kelompok segmentasi pasar yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk pola segmentasi pasar sendiri, itu bisa dikategorikan menjadi 3 ya teman-teman. Antara lain yang pertama homogeneous preferensi atau preferensi homogen, yang kedua itu ada preferensi yang menyebar, yang ketiga itu ada preferensi yang mengelompok. Nah, selanjutnya untuk syarat segmentasi yang efektif itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu terukur. Nah, artinya segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. Yang kedua yaitu substansial, artinya segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu dapat diakses nih, jadi harus mudah dijangkau untuk dilayani. Yang keempat itu ada differentiable atau dapat dibedakan dengan jelas ya. Jadi jangan dibuat secara umum gitu teman-teman, tapi harus dibuat secara spesifik. Yang kemudian yang terakhir itu ada actionable atau dapat dilayani.
Segmen tersebut diartikan dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi penting banget nih ketika teman-teman ingin melakukan segmentasi pasar, itu benar-benar harus dipikirkan dengan matang. Apakah bisa dapat dilaksanakan, apakah sumber daya yang kita butuhkan sesuai dengan segmentasi pasar yang akan dijalankan. Hal-hal yang seperti itu harus dipikirkannya teman-teman. Jangan sampai kita pengennya banyak tapi kita punyanya itu dikit kayak gitu ya. Jadi bener-bener harus bisa pakai strategi smart ya teman-teman. Selanjutnya ada prosedur dan proses segmentasi pasar. Ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar menurut Kotler 1997. Nah, ada apa aja? Yang pertama yaitu survey stage atau tahap survei ya teman-teman. Merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui focus group discussion atau FGD, bisa juga melakukan dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Yang kedua adalah tahap analisis, merupakan tahap untuk mendapatkan informasi yang telah diperoleh melalui survei. Analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel-variabel mana yang berkorelasi tinggi, kemudian menerapkan analisis cluster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Yang ketiga yaitu tahap pembentukan, merupakan tahap mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Jadi intinya itu adalah teman-teman harus survei dulu nih kira-kira kebutuhan dari konsumen teman-teman itu apa aja. Setelah sudah disurvei, nanti dilakukan analisis, kemudian terakhir yaitu melakukan tahap pembentukan. Jadi setelah dianalisis nanti diidentifikasi tuh kira-kira profil setiap konsumen teman-teman itu ada apa aja sih. Misalnya ada anak kecil, remaja, usia dewasa, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya. B. Targeting atau penargetan. Target pasar merupakan proses mengevaluasi dan memilih beberapa segmen pasar yang dinilai menarik untuk dilayani. Targeting meliputi persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Definisi targeting menurut Kagan dan Green adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon target pasar. Dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan target pasar, yaitu yang pertama ukuran segmen perkiraan besarnya atau ukuran segmen yang akan dituju merupakan faktor penting untuk memutuskan apakah segmen pasar tersebut cukup berharga untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Walaupun ukuran segmen saat ini kecil, bukan tidak mungkin akan berkembang atau diharapkan dapat berkembang untuk masa mendatang. Yang ketiga, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut. Suatu segmen yang tidak cocok dengan kegiatan pemasaran perusahaan seharusnya tidak dikejar. Yang keempat, kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan perusahaan. Target yang dituju haruslah sesuai dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, posisi persaingan. Suatu segmen mungkin mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang baik, tetapi mempunyai potensi lemah dalam hal laba. Lebih sedikit persaingan, lebih atraktif, menariklah segmen tersebut untuk dimasuki. Dalam menetapkan target market, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola, yaitu yang pertama, konsentrasi pasar tunggal, ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan kegiatannya dalam suatu bagian daripada pasar. Yang kedua, spesialisasi produk, maksudnya perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Yang ketiga, spesialisasi pasar, maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Yang keempat, spesialisasi selektif, maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Yang kelima, peliputan keseluruhan, maksudnya adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan.
Baik, selanjutnya yaitu C. Positioning atau pemosisian. Positioning menjelaskan strategi mengenai cara perusahaan membedakan produknya dengan pesaing dalam benak konsumen. Positioning merupakan upaya pengidentifikasian, pengembangan, dan pengomunikasian keunggulan yang bersifat khas dan unik sehingga produk dan jasa perusahaan dipersiapkan lebih superior dan khusus 13 dibandingkan produk dan jasa pesaing dalam benak pasar sasaran. Penempatan produk atau positioning mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam pesaing dan menempatkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada hakikatnya, penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu diingatan konsumen. Produk yang dapat dilakukan pemasaran dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju antara lain Kloter 1997 menjelaskan beberapa cara pemosisian. Yang pertama yaitu penentuan posisi menurut atribut. Ini terjadi bila suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut produk yang lebih unggul dibandingkan pesaingnya, seperti ukuran, lama keberadaannya, dan seterusnya. Misalnya, dapat mengiklankan dirinya sebagai taman hiburan terbesar di dunia atau minuman soda Sprite yang pas di dompet. 2. Penentuan posisi menurut manfaat. Dalam pengertian ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Misalnya, pasta gigi Pepsodent mengiklankan produknya untuk mengurangi gigi berlubang. 3. Penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan pesaingnya. 4. Penentuan posisi menurut pemakaian. Ini berarti memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Yang kelima yaitu penentuan posisi menurut pesaing. Di sini produk secara keseluruhan menonjolkan nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik daripada pesaing. Posisi penentuan produk. Segmen pasar mempunyai kaitan erat dengan produk positioning, bila mana penjual berusaha mendesain suatu produk yang dapat memenuhi keinginan dari studi segmen tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan apakah posisi produknya di pasar itu perlu diubah atau tidak. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah Tahun Swasta Irawan 1990-99. Yang pertama, adanya kemungkinan bahwa pesaing telah menempatkan mereknya di samping merek perusahaan. Hal ini dapat mengurangi market share perusahaan di dalam segmen tersebut. Yang kedua, adanya kemungkinan bahwa kesukaan konsumen sudah berubah. Yang tiga, yaitu adanya kesukaan pembeli yang baru itu kemungkinan merupakan kesempatan yang menarik. Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, perusahaan dapat menempuh di antara kedua macam strategi, yaitu A. Penentuan kembali posisi produk atau repositioning. Adapun masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan strategi repositioning ini adalah 1. Biaya yang dikeluarkan untuk menggeser merek tersebut ke segmen yang baru seperti biaya periklanan, biaya pembungkusan, dan lain-lain. Kedua, penghasilan yang mungkin dapat diharapkan dari merek tersebut di segmen yang baru. B. Perluasan merek. Strategi lain yang bisa dilakukan dalam penentuan posisi produk ini adalah perluasan merek. Di sini perusahaan bukannya pindah segmen yang baru, tetapi menambahkan merek baru pada segmen yang lama. Misalnya, perusahaan minuman Coca-Cola telah memperkenalkan merek barunya Sprite. Kenyataannya, merek baru ini dapat meningkatkan laba perusahaan tanpa mempengaruhi penjualan produknya yang lain. D. Customer Relationship Building. Strategi pemasaran, segmentation, targeting, positioning merupakan faktor
yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Sebelum memutuskan membeli suatu barang dan jasa, seorang konsumen akan melewati beberapa tahapan dalam keputusan pembelian. Konsumen akan membeli suatu barang atau jasa yang dinilai terdapat manfaat suatu produk dan dapat memuaskan keinginan mereka. Dengan menerapkan strategi customer relationship, perubahan dapat membangun serta meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan. Akuisisi atau bahkan retensi pelanggan dapat dengan mudah diraih jika perusahaan menerapkan strategi ini. Apabila ingin memprediksi customer lifetime value dengan lebih akurat, strategi ini sebaiknya dijalankan. Berikut ini beberapa mode penerapan strategi customer relationship. A. Melakukan gamification. Metode gamification adalah menerapkan beberapa aturan dalam permainan atau game untuk mempertahankan pelanggan. Cara yang paling sering ditemui adalah dengan menerapkan leaderboard. Leaderboard ini akan memuat daftar pelanggan dengan total transaksi yang paling banyak. Pelanggan memuncaki leaderboard bahkan atas reward dari perusahaan. Dengan adanya sistem seperti ini, pelanggan akan berlomba-lomba untuk mendapatkan reward dengan cara melakukan lebih banyak transaksi. Pelanggan juga akan lebih tertarik dengan produk karena adanya persaingan tersebut. Misalnya hadiah mobil atau paket umroh yang diberikan oleh bank. Memanfaatkan teknologi. Hidup di era kecanggihan teknologi, manusia cenderung menginginkan kepraktisan. Begitu pula untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Sebisa mungkin mereka melakukan tindakan seminimal mungkin untuk mendapatkan kebutuhan. Hal ini sebaiknya dimanfaatkan untuk mempertahankan pelanggan. Perusahaan bisa membuat atau akun media sosial untuk produk. Akun tersebut berfungsi untuk menghubungkan dengan pelanggan sehingga bisa menerapkan feedback atau bahkan melayani komplain dalam akun tersebut. Dengan kemudahan tersebut, maka pelanggan tidak akan ragu untuk menggunakan produk perusahaan kita. C. Menerapkan loyalty program. Untuk mempertahankan pelanggan harus memberikan apresiasi terbaik bagi mereka. Apresiasi yang baik terhadap pelanggan atau meningkatkan kesan positif bagi mereka. Di samping memberikan produk atau jasa yang berkualitas, juga bisa memberikan apresiasi dalam bentuk loyalty program. Loyalty program ini dapat dilakukan dengan sistem poin. Untuk setiap transaksi atau produk atau jasa, pelanggan akan diberi poin. Poin-poin tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan beragam hadiah atau penawaran eksekutif seperti voucher belanja. Studi kasus. Yakult adalah suplemen makanan berbentuk minuman probiotik mengandung bakteri baik Lactobacillus caecosyrotas strain yang biasanya juga hidup secara alami dalam usus manusia. Produk ini memiliki segmentasi pasar yang sangat luas. Analisis segmentasi. 1. Segmentasi perilaku dan sikap. Segmentasi ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, penggunaan atau reaksi terhadap suatu produk. Produk Yakult ini dapat disegmentasi menjadi penggunaan produk kelas ringan atau jaringan mengkonsumsi, menengah atau yang sering mengonsumsi, dan kelas berat atau yang sering dan teratur mengkonsumsi. 2. Segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah segmentasi yang menyangkut usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, agama, ras, kewarganegaraan, pendidikan, dan lain-lain. Produk Yakult ini cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, yaitu anak-anak, remaja, ataupun orang tua segala umur, dan cocok untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah Yakult dapat mencegah gangguan pencernaan, mengurangi racun dalam usus, meningkatkan daya tahan tubuh, dan konsumen ingin mendapatkan kesehatan dari produk Yakult tersebut. 3. Segmentasi geografi. Segmentasi terbagi atas wilayah, ukuran kota, kepadatan penduduk, iklim, dan keadaan topografis. Produk Yakult lebih bagusnya dipasarkan di daerah kota besar atau kota industri daripada daerah pedesaan. Alasannya adalah di daerah kota banyak
pencernaan zat kimia pada makanan. Oleh karena itu, Yakult cocok untuk menetralisir racun yang ada di tubuh. Selain itu, konsumen di daerah kota ingin mendapatkan produk yang enak, mudah didapat, dan menyehatkan. Serta konsumen di daerah desa lebih cenderung kepada obat-obatan yang menggunakan bahan-bahan rempah atau obat tradisional. 4. Segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi menyangkut tentang gaya hidup lifestyle, merupakan kepribadian konsumen itu sendiri. Produk Yakult ini sendiri mengikuti gaya hidup masyarakat dengan mengelompokkan pelanggan yang modern maupun tradisional, dengan melihat aktivitas, kesehatan, sosial, dan lingkungan di mana pelanggan tersebut. Konsumen yang memiliki kepribadian simpel akan memilih produk ini, karena produk Yakult lebih efektif dikonsumsi karena kemasan yang terbuat dari botol plastik yang ringan, aman, mudah didaur ulang, dan mudah dipakai untuk transportasi. Alasannya yaitu konsumen lebih suka mengkonsumsi Yakult karena harga relatif, kemasannya higienis dan mencakup kebutuhan, serta Yakult dapat dibawa kemana saja karena kemasannya efektif dan dapat kapan saja dikonsumsi. Analisis targeting pemasaran produk Yakult adalah untuk seluruh wilayah Indonesia dengan daerah distribusi terbesar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumatera, Batam, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi. Yakult lebih memfokuskan pemasaran dengan spesialisasi produk, memilih kompleks kelompok konsumen yang akan dilayani dalam penjualan sebagai sasaran, dan mengevaluasi daya tarik tiap segmen pasar. Target secara geografi sebagai permulaan adalah masyarakat di pusat kota-kota besar dan sekitarnya. Target geografi ini selanjutnya ditinjau dari permintaan pasar dan tingkat penjualan. Target secara demografi yaitu semua umur, semua etnis, semua penghasilan, baik laki-laki maupun perempuan. Produk yang akan dibeli pelanggan adalah minuman berdasarkan produk yang berupa minuman susu fermentasi. Analisis positioning. Analisis positioning adalah penanaman brand kepada konsumen dengan proses seleksi atribut untuk diferensiasi dan menetapkan penentuan posisi di seluruh strategi dan taktik pemasaran. Yakult bisa dibilang sebagai market leader. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan pasar Yakult yang memposisikan produk sebagai minuman kesehatan, terutama untuk kesehatan usus. Salah satu strategi pemasaran Yakult dalam memposisikan yaitu dengan menciptakan moto "Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari". Dengan demikian, konsumen akan berpikir bahwa untuk menjaga kesehatan usus, mereka harus mengonsumsi Yakult setiap hari. Positioning sebuah merek akan lebih kuat dan efektif jika produk tersebut merupakan produk populer di bidang industri, seperti Yakult di bidang minuman kesehatan usus. Nah, jadi kesimpulannya nih teman-teman, segmentasi merupakan proses pengelompokan pasar secara keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran yang spesifik. Sedangkan targeting merupakan proses pengevaluasi dan memilih beberapa segmen pasar yang dinilai menarik untuk dilayani. Nah, untuk positioning sendiri merupakan upaya pengidentifikasian, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas dan unik sehingga produk dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus dibandingkan produk dan jasa pesaing dalam hal pemasaran. Dalam membangun hubungan dengan pelanggan, diperlukan penetapan STP dengan jelas dan tepat, agar strategi pemasaran dapat dirancang secara dilaksanakan dan dengan efektif. Perusahaan juga perlu menjaga hubungan komunikasi dengan pelanggan, karena dapat menguntungkan perusahaan dari segi profitabilitas, retensi pelanggan, maupun kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Nah, segitu dulu ya untuk topik kita pada hari ini. See you on next video. Bye-bye!